Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas topik tentang ekonomi internasional dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumaning Tias, SIP, MM, dengan saya Wahyudi. Integrasi ekonomi dan perdagangan internasional. Yang pertama, pengertian integrasi ekonomi. Yang kedua, dampak integrasi ekonomi. Yang ketiga, bentuk dan tahapan integrasi ekonomi. Yang keempat, kemungkinan efek-efek dinamis perserikatan pabean. Integrasi ekonomi dalam konteks negara yaitu penggambaran penyatuan beberapa negara dalam satu kesatuan. Namun, batasan definisi yang baku tentang integrasi ekonomi di antara para ekonom belum menemukan kata sepakat. Para ekonom mengembangkan definisi integrasi ekonomi dari berbagai sudut pandang yang berbeda satu dengan lain. Pengertian integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi merupakan konsep yang cukup kompleks dan harus didefinisikan secara hati-hati. Secara umum, integrasi ekonomi adalah sebuah proses di mana sekelompok negara berupaya untuk meningkatkan tingkat kemakmurannya. Jadi, integrasi ekonomi adalah percabutan atau penghapusan hambatan ekonomi di antara dua atau lebih perekonomian negara. Hambatan ekonomi meliputi semua pembatasan yang menyebabkan mobilitas barang, jasa, faktor produksi, dan juga aliran komunikasi secara aktual maupun potensial relatif rendah. Sementara, United National Conference on Trade and Development mendefinisikan integrasi ekonomi sebagai kesepakatan yang dilakukan untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan pergerakan faktor produksi lintas negara. Dari sudut teoritis, integrasi ekonomi adalah mengacu pada suatu kebijakan komersial atau kebijakan perdagangan yang secara diskriminatif menurunkan atau menghapuskan berbagai hambatan perdagangan hanya di antara negara-negara anggota yang sepakat untuk membentuk suatu kawasan ekonomi. Kemudian dari definisi operasional, integrasi ekonomi didefinisikan sebagai pencabutan atau penghapusan diskriminasi dan penyatuan kebijaksanaan seperti norma, peraturan, prosedur yang terinstrumen meliputi bea masuk, pajak, mata uang, undang-undang, lembaga, standarisasi, dan kebijaksanaan ekonomi. Manfaat atau keuntungan dan integrasi ekonomi yaitu berkaitan dengan signifikasi integrasi. Integrasi ekonomi memberi manfaat baik dari sudut pandang pelaku ekonomi maupun bagi perekonomian kawasan. Dengan demikian, manfaat integrasi ekonomi yaitu yang pertama, produk-produk semakin efisien dan berpeluang menjadi spesialisasi sehingga negara yang bersangkutan memiliki keunggulan komparatif. Yang kedua, produksi meningkat akibat meningkatnya volume perdagangan. Yang ketiga, posisi tawar di forum internasional membaik sehingga dapat memungkinkan volume perdagangan meningkat. Yang keempat, efisiensi produk semakin meningkat sehingga akan meningkatkan kompetensi. Yang kelima, kualitas produk dan faktor produksi makin meningkat yang disebabkan oleh perkembangan teknologi. Yang keenam, mobilisasi modal dan tenaga kerja bebas keluar masuk sesama negara anggota. Yang ketujuh, adanya koordinasi antar sesama anggota dalam kebijakan moneter dan fiskal.
Adanya kerugian yang dialami dalam integrasi ekonomi internasional sebagai berikut. Yang pertama, membatasi kewenangan suatu negara untuk menggunakan kebijakan fiskal, keuangan, dan moneter yang mempengaruhi kinerja ekonomi dalam negeri. Yang kedua, hilangnya kedaulatan negara merupakan biaya atau pengorbanan terbesar yang diberikan oleh masing-masing negara yang berintegrasi dalam satu kawasan. Yang ketiga, diperlukan kesadaran politik yang tinggi dari suatu negara dalam menentukan apakah bersedia untuk melepas sebagian kedaulatan negara kepada badan supranasional di kawasan. Yang keempat, kemungkinan hilangnya pekerjaan dan potensi menjadi pasar bagi negara yang tidak mampu bersaing. Yang kelima, tenaga kerja dan produksi dari negara lain dalam suatu kawasan akan masuk dengan hambatan yang lebih ringan. Hal ini berpotensi menimbulkan pengangguran di dalam negeri dan ketergantungan akan produk impor yang lebih murah dan efisien. Yang kedua, ada dampak integrasi ekonomi. Adanya kawasan perdagangan bebas tersebut akan melahirkan perbedaan pandangan terutama dari ahli dan praktisi perdagangan internasional. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi sebagai dampak dari integrasi ekonomi tersebut. Ketika integrasi ekonomi berlangsung, terjadi perlakuan diskriminatif antar negara anggota dan negara-negara bukan anggota integrasi di dalam pelaksanaan perdagangan, hingga akan memberi dampak kreasi dan dampak diversi bagi negara-negara anggota. Keduanya selain berbeda juga saling bertolak belakang, yaitu kreasi perdagangan atau trade creation dan diversi perdagangan atau trade diversion. Dampak-dampak integrasi ekonomi. Yang pertama ada kreasi perdagangan atau trade creation. Kreasi perdagangan terjadi apabila sebagian produk domestik di suatu negara yang menjadi anggota Perserikatan Bagian atau negara luar yang bukan anggota diganti impor yang harganya lebih murah dari anggota lain. Maka hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota secara keseluruhan. Yang kedua ada diversi perdagangan atau trade diversion. Kerjasama ekonomi regional memang dapat meningkatkan integrasi perdagangan antar negara anggota. Namun dalam peningkatan itu seringkali bukan merupakan tambahan baru melainkan menggantikan yang lama. Dampaknya adalah sebagian substitusi saja, yaitu suatu pengalihan perdagangan dari mitra lama di luar kawasan ke mitra baru anggota kawasan yang disebut versi perdagangan. Di sini ada ilustrasi perdagangan. Kita akan mengambil contoh di Indonesia, Singapura, dan Amerika Serikat. Dari ilustrasi di atas menunjukkan sebelum terbentuk integrasi ekonomi antara Indonesia dan Singapura, impor komputer Singapura dan Amerika Serikat oleh Indonesia dikenakan tarif bea masuk impor sebesar 25%. Dengan tarif sebesar ini, maka di Indonesia hanya komputer buatan Singapura atau Amerika Serikat menjadi 1.375 US per unit, lebih murah daripada komponen buatan dalam negeri Indonesia. Setelah ada blok ekonomi antara Indonesia dan Singapura terbentuk, impor komputer yang berasal dari Singapura tidak lagi dikenakan tarif bea masuk, sehingga tercipta harga impor komputer dari Singapura menjadi lebih murah, yaitu 1.100 US per unit. Sedangkan harga komputer buatan Amerika Serikat lebih mahal, yaitu 1.375 US per unit. Karena Amerika Serikat di luar integrasi,
Timbulnya perdagangan impor merupakan dampak kreasi perdagangan dari integrasi ekonomi antar negara Indonesia dan Singapura. Di sini ada ilustrasi diversi perdagangan, masih seperti Indonesia, Singapura, dan Amerika Serikat. Sebelum integrasi, pengenaan tarif impor berlaku umum sebesar 25%, sehingga harga komputer dari Singapura dan Amerika Serikat di Indonesia masing-masing 1.375 US dan 1.250 US per unit. Berdasarkan prinsip efisiensi, tentu saja konsumen Indonesia akan membeli komputer impor dari Amerika Serikat karena lebih murah dibandingkan komputer dari Singapura. Akan tetapi, setelah Indonesia dan Singapura bergabung dalam kawasan bea masuk impor atau tarif dibebaskan, sehingga harga komputer Singapura tidak berubah, yaitu 1.100 US per unit. Karena Amerika Serikat tidak masuk dalam integrasi ekonomi, maka harga komputer Amerika Serikat dikenakan tarif dan menjadi 1.250 US per unit. Yang ketiga ada bentuk dan tahapan integrasi ekonomi. Bentuk-bentuk dan tahapan kerjasama ekonomi adalah tatanan perdagangan dengan profesional, daerah perdagangan bebas, trade area, kesatuan pabean, custom union, pasaran bersama, custom market, kesatuan ekonomi, union, mata uang tunggal, monetary union, dan kesatuan supranasional union. Bentuk dan tahapan integrasi ekonomi. Yang pertama, tahapan perdagangan preferensial atau Preferential Trading Agreement (PTA). Bentuk kerjasama paling sederhana adalah tatanan perdagangan profesional atau PTA. PTA merupakan kerangka kerjasama kelompok negara yang mengizinkan untuk impor barang dari negara penanda tanganan dengan preferensi yang memperlakukan tingkatan tarif yang lebih rendah dari yang dikenakan impor barang dari negara ketiga. Contohnya yang dilakukan antara negara anggota ASEAN dalam bentuk CIPT. Yang kedua ada daerah perdagangan bebas (Free Trade Area) FTA. Tahapan berikutnya adalah kawasan perdagangan bebas FTA yang merupakan pasar terbuka bagi negara-negara anggota integrasi ekonomi regional bagi kriteria daerah 45 perdagangan bebas. Adalah integrasi yang longgar dan kurang ekstensif. Masalah yang sering terjadi adalah seringkali komoditas yang impor dari negara bukan anggota cenderung masuk ke daerah perdagangan bebas melalui negara yang mengenakan tarif eksternal paling murah. Yang ketiga ada kesatuan pabean atau custom union. Tahapan ketiga adalah kesatuan pabean (CO). Karakteristik integrasi ekonomi ini ditandai oleh selain dari peraturan FTA juga dicirikan oleh semua negara anggota berperlakukan beban tarif dan non-tarif yang sama atau seragam terhadap komoditas impor dari negara bukan anggota. Dalam hal ini ada kesepakatan bersama mengenai pembagian dari penerimaan tarif yang berlaku di antara negara anggota berdasarkan pada suatu rumusan tertentu. Yang keempat ada kemungkinan efek-efek dinamis perserikatan pabean. Pengaruh bagi perubahan kesejahteraan sehubungan dengan penciptaan perdagangan tidak hanya bersifat statis, tetapi juga memungkinkan adanya keuntungan-keuntungan yang bersifat dinamis.
Termasuk dalam keuntungan-keuntungan dinamis adalah keuntungan dari skala ekonomi, rangsangan dari persaingan, dan rangsangan untuk investasi. Yang pertama ada keuntungan dari skala ekonomi. Keuntungan ini merupakan suatu yang sangat diharapkan oleh kesatuan pabean di negara-negara berkembang. Meskipun masih banyak diperdebatkan, keuntungan skala ekonomi mungkin berasal dari produk-produk manufaktur melalui spesialisasi produk, misalnya melalui ukuran atau model produk tertentu. Yang berikutnya ada rangsangan bersaing. Tarif-tarif yang tinggi dapat menciptakan dan meningkatkan kekuasaan monopoli sehingga satu atau dua perusahaan besar berkuasa atas sejumlah besar produksi yang kecil yang tidak efisien. Hal ini yang dikehendaki oleh kekuasaan monopoli karena bagi mereka yang paling penting bukan volume perdagangan, tetapi harga yang tinggi untuk menghalau ke perusahaan kecil. Yang ketiga ada investasi. Perangsang investasi dari industri-industri baru cenderung lebih besar daripada disinvestasi atau industri substitusi impor yang terhalang industri-industri lama, kecuali bila terjadi kelebihan investasi. Dalam hal ini, kesatuan pabean dapat menyebabkan timbulnya inflasi. Selain itu, perangsang dinamis bagi industri dalam negeri dan kemungkinan mendapat dorongan investasi luar negeri. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.